Nah launchingnya itu di Car Free Day. Kok Aku sampai sekarang belum pernah ke Car Free Day loh. serius? Seumur hidup ini belum pernah ke Car Free Day. Yang lumayan di segala zaman sih dari kacamata awam sosmed ya. Wah ada lagi nih beliau. Winky sih. Winky, Ya. ya benar-benar. Winky sih. Udah gitu nggak ada bedanya lagi. Kayak berbelas-belas tahun Iya. penampilannya ya bisa sama Iya, ya. iya, iya. Makan apa ya tuh orangnya? Belanda itu jujur. Itu kalau dulu ya. Itu kalau narkoba, ekstasi kan dari situ tuh. Dulu. Emang kalau sekarang udah nggak? Masih sih Ya kayaknya. udah. Joki. Moski ini salah satu yang gue lihat belakangan masih eksis. Amin. Kita kenal kurang lebih hampir 10 tahun. Dulu sempet collab. Kayaknya lebih deh 10 tahun Ya lebih kan. Kita dulu sempet collab waktu Urban sama itu udah Splendid belum ya? Belum ya? Tahun berapa ya itu ya? 2016, 2015. Awal-awal kali Iya. ya. Kayak awal-awal nge-DJ juga sih tahun Benar. segitu. Jadi di era itu tuh si brand Urban ini ada di beberapa klub. Iya. Pokoknya beberapa dulu lounge. semua mostly ya. Pasti semua DJ dan MC itu punya kaos Urban. Bener. Wajib. Nah, kita berkolaborasi bikin event ya. Iya. Sampai beberapa kali. Itu kan era hip hop lagi lumayan oke lah. Booming lah ya, lagi booming. Walaupun tidak ada yang mengalahkan hip hop era 90s gitu. Iya. Kira-kira kalau 10 tahun kemudian si industri ini kan bergeser nih. Female DJ dari dulu yang ada. Wah cewek-cewek image DJ tuh seksi doang tapi skillnya kurang. Sempet booming juga. Iya kan? Iya. Nah Moski tuh melewati transisi itu sampai bisa bertahan di sekarang. Apa momen yang paling wah berat nih ternyata jadi DJ cewek nih? Atau lancar-lancar aja? Karena bisa survive di belasan tahun di industri ini. Sebenarnya mungkin aku waktu awal nge-DJ itu memang sosmed belum segede sekarang lah ya. Iya, Sekarang gila banget. Dulu kayak Betul. IG ada, tapi ya masih gitu-gitu aja. Mungkin baru mulai muncul lah kata-kata influencer tuh baru, selebgram tuh baru mulai gitu. Saat itu ya. Saat itu ya, dan sebagai DJ mungkin zaman itu kita juga lumayan transisinya lumayan parah sih, karena sebelumnya mungkin kita cuma fokus ke setlist, kayak music knowledge, kayak cara mixing, maksudnya ya skill as a DJ gitu. Yeah. Tapi waktu udah mulai zaman sosmed ya, selebgram dan influencer, mulai ada transisi kalau sebagai seorang artis ataupun ya musician atau DJ, Instagram itu mulai jadi portofolionya kita. Betul. Dalam artian orang udah mulai mikirin, oh foto tuh harus estetik gitu. Iya. Udah mulai kayak gitulah, udah mulai ada yang kita bilangnya kayak personal branding di sosial Iya, betul. media gitu. Siapa tuh yang pertama mulai? Di Yang pertama Indonesia? mulai di Kira-kira? Indonesia. Mungkin yang booming banget dulu kayaknya Awkarin sih. Enggak yang DJ. Oh DJ. Yang DJ cewek. DJ cewek menurut aku paling rapi tuh Yasmin. Ya. Yasmin itu Saat itu ya. Saat itu dia yang waktu DJ lain mungkin masih yaudahlah yang penting gua nge-DJ gitu. Dia tuh udah mulai pikirin setiap perform outfitnya tuh harus apa. Iya, Punya iya, tim dokumentasi ya, bikin vlog, Iya, bikin betul, foto betul. video. Di era itu ya. Di era itu. Nah itu jadi benchmark. Gue harus kayak gini kali nih, gitu nggak? Pada akhirnya. Mungkin pas awal menurut aku karena itu sesuatu yang kayak secara estetik lebih pleasing ya, kayak kita kayak lebih enak dilihat gitu kan. Kalau misalkan seorang artis ataupun musician ataupun DJ gitu punya feed ataupun sosmed yang estetik, pasti semua orang pengen sih, tapi ternyata Iya. tuh nggak gampang gitu. Harus ada tim yang solid. Sebenarnya gini juga sih. Apapun Harus ada profesinya. tesnya juga nggak sih? Itu taste-nya.
taste-nya sih itu yang penting. Itu yang susah Baru mau sih. jawab tuh. Iya. Tapi banyak yang nggak tahu. Moski ini dulunya big girl bahkan. Iya. Bukan cuma dancer loh, big girl. Big girl tuh sebutan break dancer untuk cewek. Iya. Itu awalnya gimana bisa suka? Karena susah. Kenapa nggak street dancer biasa? Jadi awalnya tuh sebenarnya aku dari SD itu udah Latin dance. Latin Jadi dance. ya jadi era ngedance ini udah jauh gitu lah ya, udah lama, udah dari SD. Terus aku sering ikut kayak kejuaraan juga. Bahkan kayak waktu aku lupa sih, kayaknya SMP deh. Itu juga udah ikut kejuaraan sampai ke Singapura gitu-gitu. Dance. Iya, Wow. Latin Oke. dance. Terus habis itu kan aku masuk SMA itu di Muntilan. Muntilan Jawa ya? tuh di kaki gunung apa ya? Jogja ya? Deket Magelang. Oh gitu. Dan itu tuh sekolah Katolik yang ketat banget gitu loh, kayak Oke, asrama Katolik oke, gitu. Oke. Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh make up, nggak boleh bawa catokan, nggak boleh bawa hair dryer. Ya sekolah kayak militer gitu loh, kayak Iya, tiap iya. pagi bangun ke gereja gitu-gitu. Jadi otomatis kan aku nggak ada waktu buat kayak Latin dance lagi kan, karena Latin dance kan harus panggil guru gitu-gitu. Jadinya waktu SMA aku mulai belajar kayak kita bilangnya modern dance lah ya. Ya gimana sih kayak Iya, anak-anak iya. SMA, Iya, grup ngedance SMA gitu. Itu habis itu habis lulus aku kan di UMN. Di Women tuh di Gading Serpong. Oh, balik ke sini kan? Berarti. Iya, Multimedia Nusantara. Nah itu tuh sebenarnya pertama kalinya aku pindah lah ibarat kata ke Jakarta gitu. Terus waktu di UMN ada kayak kegiatan-kegiatan sore gitu lah ya, kayak mahasiswa gitu. Salah satunya itu ya B-boy gitu. Siapa? B-boynya pasti kenal semua. Cie. Siapa coba? Itu kan angkatannya Bian and the Gang kan pasti? Iya, tapi Harusnya waktu kan? itu belum, sebenarnya kayaknya waktu itu aku belum kenal Bian sih. Jadi waktu itu Ricky itu Oh iya. Oh iya. Oke. Iya. Jadi Ricky ya temennya Riko lah, dia itu tinggalnya di depan kampus. Emang iya ya? Ini tuh randomly aja, randomly. Iya betul. Jadi betul, dia betul. pindah, pokoknya intinya sebelumnya dia tinggal di Jakarta, terus dia pindah ke Gading Serpong. Bener. Dia tinggalnya tuh di depan kampus, terus sering ikut latihan di kampus. Bisa aja Ricky. Gitu. Ricky Maxon kan? Nickname-nya. Sekarang di Australia kan? Iya. Oke. Itu terus akhirnya mungkin dari situ dia banyak ngajakin anak-anak yang lain lah, maksudnya bibi-boy yang di Jakarta ini buat kadang kita kayak sharing atau misalkan ada workshop. Jadi anak-anak UMN ini mulai belajar lah kayak oh ini komunitas b-boy yang ada di Jakarta gitu. Ya dari situ akhirnya aku juga ya di komunitas dance itulah aku mulai kenal Bian juga gitu. Terus anak-anak Fresmo, Iya. anak-anak Fresmo tuh Fresh Motion. iya, dan aku berapa kali perform bareng mereka juga. Terus Pretty Rico. iya, sekarang juga nyemplung jadi musician juga. Sekarang Siapa? dia nge-rap. Oh tahu iya. Tapi Gitu. jujur Ricky dulu sempet deket kan? Jadi gini, Urban itu dulu tuh majalah. Dan Ricky itu salah satu foundernya loh. Dan termasuk OG B-boy di Indonesia, namanya Senayan Breakin. Senayan Break. Dulu tinggal pertama di Jakarta Barat deket Jalan Panjang. Pindah ke Serpong ya? Serpong. Sebelum ke Australia. Oh Iya. gitu. Jadi ketemunya sebenarnya enggak. Yang ngajarin dia tuh awal. Bisa dibilang. Dia itu sebenarnya bisa b-boy tapi lebih fokus ke locking ya kalau nggak salah. Iya. Dia locking Iya. gitu. Tapi pada ini dari situ kita jadi kenal anak-anak yang lain lah gitu. Sedap. Gara-gara Ricky, gara-gara Lucky. Iya. Dan di situ untuk genre musik udah jatuh cinta belum sama hip hop? Udah. Soalnya sebenarnya dari zaman SMA kan udah dengerin juga. Tapi kita nggak punya music knowledge ya. Kita cuma kayak tahu lagu yang happening aja gitu. Jadi aku belum tahu apa bedanya R&B, apa bedanya hip hop. Belum tahu soal kayak mungkin istilah-istilah kayak perdansan yang hip hop banget ya, maksudnya kayak wacking, locking dan kawan-kawannya tuh nggak tahu. Kita cuma taunya oh ini hip hop dance, tapi secara historinya kita nggak tahu.
Itu belajarnya baru Pas di waktu sini? kuliah. Iya, jadi setelah kita sering ngumpul lah ibarat kata sama ya sama Bian gitu kan, mereka juga dulu kan sering ada workshop gitu kan. Aku nggak tahu sih zaman sekarang masih kayak gitu Kayaknya nggak masih ya? sih, kayaknya ya. masih sih. Tapi pada intinya Culture-nya gitu. waktu sebagai seorang dancer ataupun ya b-boy gitu, kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul itu biasa kita sharing session gitu lah soal music knowledge. Jadi dikasih tahu nih, oh awalnya hip hop tuh kayak gini, zaman dulunya dibawa sama Sedap. siapa, Yaelah. genrenya ada apa aja, awalnya dari siapa gitu-gitunya gitu. Tapi ya kalau dulu sebelumnya aku cuma denger lagunya doang, tapi aku nggak tahu bedanya ini dance ataukah ini hip hop ataukah ini R&B, nggak tahu. Iya. Gitu. Apa di era itu hip hop di saat Moski baru melek hip hop lagi zamannya siapa tuh 50 Cent atau 2012 2000 berapa tuh? kayaknya. Oh 2012 tuh udah Udah mulai EDM sih, udah mulai dance ya. Udah mulai dance. hip hopnya Kanye West masih tuh. Masih. Iya masih tuh. Asap Rocky belum tuh. Belum. Belum tuh. Belum, Iya ya. bener. Drake OTW. OTW ya, OTW udah. OTW. Udah. Enggak gue bisa ngebayangin sih. B-boy itu komunitasnya tidak terlalu besar ya. Ada cewek sendiri. Nggak cewek sendiri lah. Enggak, Ada juga tapi cewek yang dikit, lain. Dikit tapi dikit. Iya tapi dikit. Enggak tapi big dikit. girlnya ini loh. Bukan Iya. dance loh. Iya, Itu pasti aman anak digodain pasti. Iya Ricky termasuk. Di plotting gitu. Tapi di era itu tuh big girl break dancer tuh lumayan lagi di atas. Happening. Karena ada kompetisinya Let's Dance ya. Rame banget. Itu Saat kan itu kan juga zaman step up gitu-gitu Iya, ya. bener. Dan zaman semua banyak TV ataupun kayak sinetron ataupun TVC gitu ya. Itu Betul. pakai dancer atau berbau-bau hip hop Benar. gitu. Filmnya tuh Step Up Step up. 1 2 3 4. Terus juga Kayak semua orang pengen jadi dancer deh waktu itu. saat itu iya. Ke klub juga musiknya hip hop tuh yang masih jadi nomor 1 gitu loh. Nah, berawal dari situ sampai sekarang Moski juga punya Splendid Asia. Itu punya Moski kan? Nah, itu kan sebuah apa tuh? Label bilangnya bukan? Iya bisa dibilang. Iya kan? Manajemen komunitas. Beda. Komunitas Ada komunitasnya tapi ada manajemennya. Oke. Jadi kita nggak semua talent yang ada di Splendid itu desain secara eksklusif gitu. di titik apa Moski cukup yakin untuk ini kayaknya cari duit di sini nih. Di musik nih. Di titik menghasilkan. Ya apa itu momen apa? Momen apa bahwa Nggak mau. Tapi dulu jadi dancer gak ada duitnya kan? iya ya maksudnya gak banyak lah. Bukan berarti gak ada duitnya cuma mungkin gak banyak lah. Gak ya. banyak. Maksudnya bertahan hidup as a dancer doang susah Susah. kan. Memang di Indonesia tuh kurang di-appreciate sih. Padahal menurut aku gak semua orang Bisa gitu. Iya. Dan kayak harus disiplin juga, harus rajin latihan dan lain-lainnya gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang gampang gitu. Tapi ya memang mungkin beda culture aja kali ya kalau di sini gitu. Ya kan akhirnya nge-DJ nih. Momen apa, event apa atau ini sih kayaknya mata pencaharian gue 20 tahun ke depan. 20 ya? Iya maksudnya kan masih 10 tahun lagi nih. Ini kan kayaknya long last nih. Umur 40 nih. Umur 40 nih kayaknya nih. Atau wah gue udah dipanggil sama event ini ya. Nggak tahu apa milestone-nya. Moski Milestone-nya. makin pede bahwa ini cari duitnya di sini nih gue nih. Jadi awalnya sebenarnya kan aku kuliah kan di kafe. Jadi waktu kuliah aku tuh juga udah nyambi kayak terus aku ambil majornya animasi. Terus aku juga udah ngerjain ya project-project lepasan gitu lah. Kayak misalkan desain logo, desain gitu ya, bisa produk, juga ya? iya. Oh. Cuma aku ngerasa kayak ngerjain desain tuh revisinya itu loh.
Males ya? Revisinya males banget. Iya. Gitu. Terus kan biasa kayak harus meeting, harus briefing. Nanti harus diulang lagi gitu. Terus apalagi waktu itu kan aku zaman kuliah kan. Jadi aku ngerasa kayak nih bayarannya cuma berapa ratus ribu. Capeknya gak seberapa. Effortnya nih yang kayak Oke. buang waktu berjam-jam dan lain-lain. Itu pertama, jadi aku ngerasa habis itu kayak wah, mungkin kayak agak berat juga ya buat kayak Bergantung dari sini bergantung gitu. ya. Habis itu waktu ngedance juga sama. Mungkin waktu ngedance kan kayak mahalan buat kayak beli outfit, Bener. ikut workshop ya kan. Bener. Bayarannya mungkin kalau jadi dancer ya seberapa sih? Ratusan gitu. ribu lah mungkin ya. Iya. Iya. Tapi aku sempat juga waktu itu kayak dapat beberapa iklan juga sih. Oke. Gitu. TVC ya? TVC. Oh iya. Cuma kan seberapa sering sih itu, betul gak? Jarang. Benar. Jarang. Terus aku ingat pernah ada di MV-nya Hi-Fi. Oh ya? Iya. Oh. Kayak itu lagu pas awal-awal, lagunya mereka yang awal-awal banget deh. Oke. Gitu. Ada juga, pasti ada sih harusnya. Judulnya apa MV-nya. judulnya? Kayak gitu. Lupa ya. Tapi udah lama banget sih itu. Coba. Nah itu gak kepikiran gini. Ah model aja. Enggak ya? Soalnya aku kurang tinggi. Itu jadi model kan pasti? Di situ iya dong. Jadi dancer. Oh jadi dancer. Oh ngedance di situ. Oke. Rame-rame sih, tapi kan dulu sempat booming flash mob ya. Kan dulu sempat booming flash mob. Sempat ikut flash mob gak? Pernah lah ya pasti. Wah. Ini pernah diceritain di konten Green Boys. Iya. Flash mob acara Natal. Oke. Kan Islam. Gak apa-apa dong. Iya, iya. Kita juga cari duit ya kan. Tapi udah acara Natal, flash mob itu 2011 apa ya? 2012. Masih inget gak di mana? Jelas, ada yang ngerekam. Followers ada bang, ini lo kan di Mall Taman Anggrek Oh di TA. dan Dulu ngehits ya Central TA. Park. CP Acara ya? Natal yang nyanyi itu Matthew Sayers, penyanyi R&B. Ya, jadi dari Gary Blaze jobnya. Oh gitu. Ini nyambung-nyambung juga kan ke Iya. dunia per-DJan. Dari Gary Blaze, Ko, lu gak mau Ko bantuin gue acara Natal. Fee-nya berapa Gir? 15 menit aja. Berapa fee-nya? 700.000. Jadi di acara itu kita menyamar menjadi customer di Mall Taman Anggrek. Oh ini Toto ngikut gitu kan. Iya, Toto udah tepuk tangan tuh. Jujur flash mob. Sebenarnya ada acara lanjutannya tuh, ada sebuah minuman. Kayaknya sekarang udah gak ada deh. Maison masih ada gak sih? Mijon ada. Oh masih ada ya? Mijon. Itu mereka berkolaborasi dengan penyanyi Mika. Yang dari Eropa tuh. Nah launchingnya itu di Car Free Day. Kok Aku sampai sekarang belum pernah ke Car Free Day loh. serius? Seumur hidup ini belum pernah ke Car Free Day. Karena baru pulang. Iya. Iya juga sih. Iya. Pagi-pagi kan masalahnya. Tapi job-job DJ biasanya suka ada tuh. Atau belum pernah diambil. Car Free Day belum pernah sih. Ada aja kan biasanya apa perlu Golf DJ. ada tuh, golf jam 4:30 pagi. Gak diambil? Diambil. Gak diambil. Jadi pulang dari perform klub malamnya langsung ke Sentul. Wah. Kalau Car Free Day belum? Belum. Nah ini buat temen-temen nih. Coba kita kasih job pagi. Jam 7 di Duku Atas tuh biasanya tuh. Atau di GBK. Terang-terang gitu ya. Iya. Tidur dulu tapi. Ya kalau malamnya perform. Iya. Karena duit ya harus jemput bola ya. Iya. Seorang Moskilov belum pernah Car Free Day. Seumur Belum pernah, hidup. seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Boleh deh ntar cobain ya Car Free Day. Enggak sih, enggak bangun sih. Kecuali Bisa. job ya. Harus positif thinking dulu. Yang penting niat dulu kan. Masalah Oke. kayak jadi gak jadi yang penting niat dulu. Balik ke si DJ nih. Oh menghasilkan. Menurut Moski ya bisa gak sih kita bisa menggantungkan hidupnya menjadi seorang DJ di Indonesia? Bisa. Bisa? Oke. Keberatan gak? Average nih. Mhm. Jangan yang udah terlalu senior ya. Average income untuk female DJ di Indonesia. Untuk female DJ atau DJ secara keseluruhan nih? Bebas deh. Ini yang sepengetahuan aku aja ya. Jadi kalau misalkan
beda, aku juga nggak tahu gitu. Karena kan ini Enggak lah, Moski kan udah industrinya. Dia mau tapi kan maksudnya mungkin di luar kota fee-nya beda atau Oh, ada iya, orang lain iya, yang beda iya. jadi aku nggak tahu dong. Ini Iya deh. ini yang aku tahu Average aja deh. ya, yang aku Iya, tahu iya. aja. Biasanya mungkin kalau reguler atau residen itu ada yang dibayar per bulan dan ada yang dibayar per satu kali perform. Iya, resident tuh bulanan ya. Biasanya misalnya dulu nih, Blowfish, ya berarti dia residen di situ kan? Ya, tapi belum tentu juga kayak dibayar per bulan. Misalkan ada termnya juga dibayarnya per satu kali visit, tapi ada minimal maksimalnya tuh Oke. satu bulan tuh dapat berapa show. Itu tuh range-nya mungkin semurah-murahnya mungkin bisa 300 lah. Aku Jakarta ya. Ada tuh 300 ya masih ya? Ada, pasti ada sih. Ini aku nggak mau muluk-muluk. Oh kalian pasti gajinya gede gitu nggak sih? 300 oke. Tapi mungkin kuotanya banyak. Mungkin sebulan misalkan main 15 atau 20 kali kayak gitu. Oke. Ada yang 500, ada yang 750, Hampir 5 ada juta ya. yang mungkin 1,5 lah. Mungkin Oke. kalau misalkan 1,5 udah untuk residen udah oke banget sekali Oke, perform. Oke. Tapi mungkin daerah-daerah lain atau mungkin kayak tempat-tempat lain atau lounge yang mungkin memang bukan klub banget gitu, mungkin bayarnya per bulan, mungkin UMR aku juga nggak tahu sih Oke. gitu. Oke. Ini reguler. Kalau event beda lagi. Kalau event beda lagi, lebih besar. Kalau event lebih gede. Event tuh juga range-nya lumayan jauh lah. Misalkan ada yang 1,5, ada yang mungkin kalau udah terkenal bisa 10, 15, 50, 100 gitu. 50-100 juta. Berapa DJ Berapa DJ di Indonesia yang punya rate-nya udah sebesar itu? Nyampe 10 orang gak? Lebih? Kayaknya enggak deh. Gak nyampe kan? Nggak nyampe, Iya. nggak nyampe. Oke. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat, wah nih DJ ini kayak jobnya banyak gitu, sukses, fee-nya mahal ya, itu nggak semua orang bisa juga sih. Oke. Tapi boleh dijadikan motivasi. Sekarang tuh Wisnu Sandika ya, yang lumayan mainstream ya. Sering lihat karena MC dulu kan nemenin kan. Oh iya. Dipa Barus masih. Dipa Barus belakangan ini baru rilis lagu lagi. Jadi Oke. udah mulai apa ya? Udah mulai naik lagi berarti. Ada kayak pergerakan gitulah. Kemarin mungkin kalau aku lihat dari sosmednya sih dia emang sempet vakum manggung buat kayak fokus buat bikin musik gitu. Iya. Yang lumayan di segala zaman sih dari kacamata awam sosmed ya. Wah ada lagi nih beliau. Winky sih. Winky, Ya? ya bener-bener. Winky sih. Udah gitu gak ada bedanya lagi. Kayak berbelas-belas tahun Iya. penampilannya ya bisa sama Iya, ya. iya, iya. Makan apa ya tuh orang ya? Tapi ada DJ yang lumayan didewakan. Tapi tidak semua orang tahu. Gue mau Wancoy suka sih. Bobby. Bobby Suryadi. Jelas. Tapi pasti semua orang tahu gak sih? Era sekarang gak tahu dong. Masa sih? Karena kan tempat legendary itu ditutup. Tapi aku juga gak ngalamin sih zaman itu belum clubbing. Belum ya? Jangan, Belum. jangan sih, jangan. Jangan deh. Gak pulang gitu 3 hari. Gak pulang. Jadi kita punya legendary tempat itu namanya stadium. Beliau adalah raja di situ. Bener gak? Oh iya kamu gak Gak ngalamin? tahu. Tapi aku tahu kalau misalkan kita bilangnya stadium pasti Bobby Suryadi gitu. Tapi kalau Benar. experience secara langsung nggak pernah. Nggak pernah Soalnya ya. waktu aku mulai clubbing, stadiumnya tutup Oke. gitu. Jadi aku nggak ngalamin zaman stadium sama sekali tuh. Iya iya tutup. Wah itu di era itu enggak sih udah lewat. Lalu di Indonesia nih sekarang lead karaoke sedang naik. Lead karaoke. Lead Ada. karaoke itu sebenarnya dari kayaknya 2 tahun lalu deh. Iya. Mau Belakangan tahu lah. ceritanya kira-kira kenapa nggak nih? Nah iya nah ini. Ini pemikiran kita aja ya. Jadi nggak ada data. Nah, ini menarik nggak ada nih, menarik nih. Nggak ada fakta. Ini kayak apa? Cocok logi lah ya, cocok Iya, iya. logi. Kalau kita tuh ngerasanya zaman itu di ini sebenarnya 2 tahun lalu cuma sekarang orang masih bikin juga ya. Zaman itu tuh secara radio EDM atau dance music yang dunia per DJ itu lagi turun. Ya. Yang lagi naik tuh hip hop dan rap. Ini zaman-zaman A$AP Rocky, Ini 2 tahun lalu loh. Plain Jane. Ya Katanya maksudnya lead karaoke udah lumayan agak lama Iya sih. sih memang. Mungkin 2 tahun. Habis pandemi tipis lah. Iya, habis kan? pandemik tipis. Iya.
Menurut aku karena semua lagu yang ada di ya Spotify atau radio itu mostly hip hop dan rap. Nah orang Indo kan nggak semuanya ngikutin ya, nggak semuanya fasih bahasa Inggris gitu. Kayak kalau lagunya Iya. kita nggak bisa nyanyi juga gitu Iya, dari iya, depan sampai iya. belakang nge-rap, Iya, kita iya, nggak iya. tahu. Akhirnya kita balik ke throwback gitu. Bener. Karena awalnya ada band, ini lumayan PR juga sih sebagai DJ gitu. Jadi kita kan udah ngelewatin masa Macem-macem. era keemasannya EDM ya, masuk Iya, zaman iya, iya. Avicii, David Guetta, Calvin Harris, Titanium masuk di iklan pasta gigi itu. Iya, iya. Dulu kan semua DJ gitu, Iya. Billboard DJ Iya, iya, gitu. iya. Habis itu ke Chainsmoker, terus Taki-Taki, Beberapa kali kesini Chainsmoker kan. masih zaman pop gitu, terus mulailah ke hip hop. Waktu ke hip hop kayaknya agak susah nih, nggak semua orang bisa ngikutin. Betul. Mulailah muncul live music yang ngebawain lagu-lagu throwback juga. Betul. Ternyata di situ happening tuh. Dulu apa Izinkan Aku ya? Izinkan Aku apa sih Iya, judulnya? itu di Pesapora ya segala ya. Iya kan? Dan itu tuh anak-anak yang kayak umur 17 tahun karena sering pergi Tapi gini Moski, era kita tuh Park 19 tuh Iya. udah bawain itu sih 2017 loh. Iya iya. Udah bawain apa? Cuma belum jadi mainstream aja kan? Apa bandnya? Tiap Senin Park 19. Aduh. Bukan. Paul. Bukan Paul. Banyak band. Lah enggak, Park 19 tuh Senin cuma dia. Aduh, nanti deh. Kemarin datang Warkop Polim kok dia. Siapa yang rambutnya warna-warni? Cowok. Rambutnya warna-warni. Bukan Den Boy. Siapa? D-Boy. Siapa? B-Boy. Boy. B-Boy bandnya apa? Ada sol-solnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies Night. Oh iya. Bener kan? Kayaknya iya deh. Nah di era itu 2016 Ladies Night tuh udah bawain ME loh. Iya, benar. Tapi betul juga 3 tahun terakhir orang tuh throwback betul. Tapi 2018 lead karaoke itu koreksi kalau salah ya. Kalau buat aku sih itu Duck Down. Duck Down. Aku juga belum pernah ke Duck Down. Belum pernah ya? Nah itu lucunya di Duck Down itu lagunya Queen dan lain-lain. Jadi kita ya udah mabok. Wah, nah itu lumayan menjadi vibe berbeda. Seru nih, kita nyanyi-nyanyi satu klub bareng-bareng. Nuansanya rock and roll. Nah itu sih kayaknya sih lalu bergeser sampai sekarang gitu loh. Habis itu mulai muncul kayak karaoke bertema gitu kan. Bener. Kayak tribute. Iya. Kayak Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Bener. Koplo. Ya itu Gitu. punya si MC Drew, Iya, KPK. 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 Tapi hal itu mengganggu si DJ nggak kayak? Karena banyak yang lumayan konsepnya jadi lucu-lucuan kan? Iya kan? Kayak komedian apa, komika kan si DJ yang beneran nih kayak harusnya gue sih itu ya. Kok jadi, tapi nggak tahu deh. Si transisi market itu Menurut aku sih- ada tapi kan? Iya, perkembangan lagu yang lagi tren pasti berubah terus. Sama kayak zaman, maksudnya secara outfit ya. Mungkin zaman dulu sama zaman sekarang kan juga beda banget gitu. Iya. Zaman dulu kan Iya, kita betul, semua pakai betul. snapback dong. Bener. Ini tracker nih, iya. Udah enggak, udah semua orang sekarang udah gak pakai snapback gitu. Tapi Iya, zaman dulu mungkin kayak betul. baseball atau tracker gak se-hits. Dulu hits banget gitu. Aku ngebayanginnya gini sih. Dulu tuh dari semua DJ tuh aku deket sama DJ Riri. Spinach Patricia, Iya. ya kan. Jadi ngebayangin kalau ikut mereka tuh ke klub, wah nih DJ nih. Nah sekarang Green Boys aja tuh suka ngelit karaoke kan. Jadi kayak kok gue sekarang ya. Sekarang ya lucu aja ada fenomena itu. Dan aku sempat kebayangin ini DJ beneran kan sebenarnya jadi mungkin jatah jobnya berkurang loh. Karena sosmed sih. Iya kan? Nah itu hal-hal yang baik atau gimana menurut Mas? Menurut aku perkembangan zaman sih ya. Jadi mau gak mau lah gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Memang sebagai artis, musician atau DJ kita harus
evolusi ya. Bijak sekali. Bijak, ini sih jawaban aman ya kayaknya ya. Iya. Jawaban aman ya. Gak bisa menyalahkan keadaan Iya, dong iya. kalau misalkan mayoritasnya udah kayak gitu. Tapi gini Maksudnya sekarang kita kalau misalkan kita ngeliat zaman sosmed sekarang ya, banyak juga kayak orang-orang kayak misalkan bedroom producer atau orang yang bikin banyak. konten-konten cuma di rumah, terus karena TikTok dan lain-lain booming, bahkan ada yang sampai jadi hostnya MTV. Siapa Ada. itu? Pakai influencer TikTok gitu lah. Iya. Segitunya gitu. Oke. Terus juga banyak kayak ya DJ atau produser yang bikin konten, terus Iya, mereka iya. akhirnya viral, terus akhirnya touring Baik-baik aja kan itu kan. seluruh dunia gitu. Jadi emang ya kita suka nggak suka, mau nggak mau sekarang udah jadi bagian dari bisnis sih. Sedap. Udah ke berapa negara? Moski juga sering keluar negeri loh. Udah tiba-tiba di Hong Kong, Taiwan, bener gak? Ada 20 negara ada gak? Total, lebih. 20 ada nggak ya? Kayaknya Eropa nggak. udah. Udah, tapi kayaknya 20 10 lebih. Indo 10 lebih. Asia Tenggara udah semua, udah. Belum. Malaysia udah. Malaysia udah. Filipin? Belum. Filipin dan Wah, Filipin tuh hip-hopnya gila loh. Vietnam ya kayaknya. Vietnam ding pernahnya. Filipin kayak belum deh. Vietnam. Malaysia, Palingnya Thailand, Singapura, ya. Jepang udah pasti. Jepang udah baru bulan lalu. Korea udah. Korea perform belum? Belum. Eropa udah. Udah. Belanda ya? Itali sama Belanda. Wah, Belanda itu jujur. Itu kalau dulu ya. Itu kalau narkoba, ekstasi kan dari situ tuh. Dulu. Emang kalau sekarang udah nggak? Masih sih kayaknya. Jadi, tapi bener kan ada stigma memang. Mereka tuh Jujur DJ Tiesto dari situ. iya budaya partinya tuh beda lah ya sama Iya. Indonesia. Kita bisa bilang kalau Indonesia ini kan masih negara yang mayoritas orang Muslim ya. Jadi kita punya ya norma atau apa ya kita bilangnya. Mungkin ya nggak sebebas kayak di Belanda gitu. Jadi menurut aku nggak bisa disamain sih. Kalau di Belanda itu kita bilangnya ada yang namanya King's Day kan. King's Day perayaannya aja tuh mereka party gitu di jalan. Tapi tertib. Aku juga pernah ke Belanda sama Bian. Iya tertib. Tapi sebenarnya orang Belanda tuh gak setertib yang kita bayangkan Iya juga. memang. Ya tapi ya Jepang pun juga. Di titik-titik ada yang ngerokok juga. Jadi gitu gini, loh. out of topic ya. Di Indonesia kan kayak kadang sepak bola suka kerusuhan gitu kan. Iya. Terus kita ngerasa kayak wah gila nih orang-orang Indo anarkis lah gini segala macam. Sebenarnya di Belanda pun juga sama. Ada begitunya, ya. Cuma kita nggak tahu gara-gara Iya. kita nggak bisa bahasa Belanda. Jadi tapi kalau di search di YouTube Ada. punya teman orang iya. Belanda, ternyata tuh juga rusuh juga gitu. Betul. Mungkin Betul. zaman kita dijajah itu kita yang diajarin Iya, rusuh juga nggak tahu bisa sih. jadi ya. Terutama di Inggris tuh hooligan tuh. Kalau fans bolanya kan. Iya. Jadi Belanda lagi ya. Ke Belanda udah berapa kali? Lebih dari sekali. 3-4 kali Wah mungkin. seru banget. Seru banget. Amsterdam. Seru ya Amsterdam. Amsterdam. Keliling-keliling juga sih, tapi mostly kalau acara kayak di Amsterdam deh. Alkohol murah, bener gak? Murah tuh. Eropa, Jepang tuh alkohol murah. Yang Whisky. paling beda ya menurut aku gini. Ini terakhir ya belum lama, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Ini di Madrid. Ke Madrid, ke klub. Kota gue tuh, Real Madrid. Kita pesen minum ya. Yang namanya, aku kan gak terlalu kuat minum. Jadi aku biasa minum tuh sedikit. Jadi kita kayak oh yaudah single gitu. Maksudnya satu shot. Biasa kalau di Indonesia kan segini nih. Ini gelas. Segini nih. Iya. Ya kan? Kalau Di sana tuh banyak. bagus Kayak, dong. iya. Tapi maksudnya aku dari situ baru kepikiran, wah ternyata di Indo kalau Pelit. iya. Kalau kasih minum per sloki tuh dikit gitu. Iya. Jadi kalau di sana satu slokinya tuh beneran sloki gede terus full gitu loh. Waduh. Jadi itu udah hampir kayak nggak nyampe hampir setengah gelasnya sendiri. Beda kalau di sini kan gelas Iya. dituang sesoki segini nih. Seneng dong. Karena jadi gak boros.
Iya, cuma kayak jadi compare aja tuh ternyata Indonesia nggak murah juga ya Iya. gitu buat kayak orang mabok gitu. Bener. Madrid Tadi ke Belanda gue mau lagi. Madrid. Tapi emang bener sih. Di Jepang juga lumayan. Lumayan tuh. Satu slokinya. Madrid tuh Spain. Iya. Enggak. Aku lagi compare. Oh, Di iya, Jepang pun sama. Iya. Alkohol tuh lebih royal. Lebih royal. Ke situ musim dingin sih. Udah Kemarin kayak putih sih tuh. kan soalnya perform doang. 2 kali deh. 2 kali. Jadi Madrid nih? Bukan waktu ke Jepang. Jadi hari sebelumnya itu ada temen aku perform. Namanya Sesko. Orang Belanda. Campur Timur. Kayaknya campur iya? Ambon deh. Kayaknya Belanda Oke. campur Ambon. Kalau gak salah ya. Dia perform di mana ya aku lupa. Atom kah? Aku lupa deh. Pokoknya aku kesana. Itu juga kayak aduh udah kayaknya saya udah mau minum. Udah kayak mau mati gitu. Iya, iya. Pulang tuh udah ketiduran. Terus Oke. ini yang gak enaknya menurut aku. Gak enaknya clubbing di Jepang gitu. Soalnya kereta itu kan cuma sampai Bener. Jam 1 ya? sampai jam 1 gitu. Kan ada taksi. Mahal banget, gila pulang naik taksi Mahal. kayak 800.000. Bener. Jadinya baliknya gimana? Taksi. Taksi, iya sih. Tapi sumpah ini aku kemarin tuh ngalamin yang namanya tidur di warnet. Di Jepang. Oh ya? Iya, tahu kan yang aku nggak tahu sih. Warnet tuh masih ada di Jepang ya? Warnet ini tuh nggak kayak warnet beneran gitu. Warnetnya kayak petakan, terus ada kasurnya gitu. Jadi aku punya kenalan orang Indo tinggal di Jepang. Jadi kerja di otomotif tapi nyambi motret gitu. Oke. Jadi kita dapat tour guide lah ya, tour guide orang Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu tuh balik dari Osaka kemalaman. Akhirnya kita nggak sempet balik ke hotel. Oke. Terus kalau mau naik taksi itu mahal banget kayak jauh soalnya Betul. hotelnya itu deket bandara karena next day aku udah mau balik. Kayak kalau naik taksi tuh hampir 3-4 juta gitu loh. Iya sih itu. Mahal banget. Wah 3-4 juta tuh. Akhirnya kita Sini ke tidur Bogor di lah. warnet gitu. Oh ya? Iya, sama mami aku lagi. Mami aku ajak tidur di warnet. Tapi ya seru kayak warnetnya. Tas-tas gimana tas-tas? Dimasukin mungkin kayak berapa ya? Mungkin 2 meter kali 2 meter kali. Wow. 2 meter kali 2 meter gitu. Warnet. Seru kayak new experience gitu. Terus itu kayak ada supply minuman, ya nggak minuman alkohol ya, tapi kayak kopi, teh, soda itu boleh ngambil sepuasnya. Seru loh warnetnya. Berapa rate-nya tuh? Semalam. Rate-nya itu sekitar 350.000. Oke. Tapi zaman itu kan lagi cherry blossom ya, kayak high season sakura. Jadi kalau Iya. di compare sama hotel sih emang murah sih. Iya. Dan lebih murah dibanding kita maksain pulang naik taksi. Iya. Gitu. Tapi ya warnet sebenarnya konsepnya kan. Warnet tapi ada AC. Iya pasti. Jadi biarpun kayak sepetak tuh ada AC-nya. Ada sekatnya nggak? Ada per kamar sendiri Oke, gitu. per kamar sendiri. Terus kalau misalkan kita mau mandi, kita extra charge. Ada ya? Bayar 60.000 dapat anduk. Oh bersih. Dipinjemin anduk bersih, gitu. Bersih nggak kayak di sini. Enggak. Iya. Beda-beda warnetnya beda sih. Aduh, fotonya ada gak? Ada. Ya, ntar. Nanti dimasukin Kita aja kasih- nih biar kayak kebayang kayak apa. Iya. Oke sih, cuma mungkin kalau misalkan next time kalian ke Jepang terus kayak males bolak-balik atau mungkin kalian pergi clubbing gitu mungkin bisa cari reference juga kayak oh bisa stay nih di warnet tapi itu tuh pakai website Jepang dan bahasa Jepang. Jadi Oke. kayak kalau kalian nggak punya kenalan orang sana kayak agak ribet deh buat booking sendiri. Kayaknya iya sih, aku aja Gitu. baru dengar tuh. Itu Osaka ya? Di Tokyo. Oh di Tokyo? Oke. Di Tokyo. Dari Shibuya jauh gak? Deket. Deket? Tapi warnetnya tuh banyak kan. Ini salah satunya aja. Kalau nggak salah namanya Hailey Cafe deh. Hailey Cafe gitu. Oke, Air Cafe. Aku cari ntar lah. Buka Facebook di situ. Ketemu sih. Katanya tuh Sini ada internetnya warnet. lemot. Jadi itu emang Duh, kayak. Jepang internet lemot gimana tuh ya? Iya Oke. maksudnya PC-nya bukan yang. Mungkin internetnya cepet. Tapi PC-nya tuh PC jadul gitu loh. Oke. Jadi memang itu tempat tuh emang buat istirahat Iya. gitu. Jadi jangan betah-betah amat deh lo sebenarnya gitu ya. Jangan ngarep main game. Main. Apa yang berat ya? Monster Hunter kah? Gak ada gitu di Nggak ada, situ. Oke. Gitu-gitu. Oke. Setelah ini pasti si project sendiri ada Ada apa lagi bisa diceritain nggak? project sendiri Untuk ya. tahun ini ya? Tahun ini. Mau ngapain aja nih?
tahun ini tuh sebenarnya aku nggak tahu ya kalau misalkan ntar mau ngapain gitu. Belum ada planning yang gimana-gimana. Karena belakangan ini sejak era Indo Bounce ini marketnya mulai bergeser jadi breakbeat nih. Iya. Itu sempat juga hilang tuh era itu tuh. Ada lagi kan sekarang? Era breakbeat. Iya. Kayaknya dulu sempat hype, turun lagi. Aku nggak ngalamin zaman breakbeat jadi mainstream sih. Belum pernah ya? Maksudnya breakbeat selalu ada dari zaman dulu, tapi belum se-mainstream sekarang gitu. Oh justru sekarang lagi puncaknya kayaknya ya? Sekarang klub-klub gede gitu, maksudnya klub-klub yang biasanya nggak mainin breakbeat pun jadi mainin breakbeat gitu. Bagus gak hal itu? Ya menurut aku tren aja ya. Oke. Kita sebagai pelaku ya terserah gitu. Oke. Mau mengikuti arus atau mau stay dengan preference sendiri Iya. gitu, terserah gitu. Itu dipengaruhi oleh dari luar atau ada di sini doang? Menurut aku kalau breakbeat kan cuma di Indo deh. Cuma di Indo ya? Iya mostly ya. Ya di luar negeri juga ada. Karena streamnya kan nggak cuma gede di Indo kan, tapi Iya. kayaknya sih TikTok sih. Gara-garanya ya? TikTok, Siapa tuh sosmed. pelaku-pelakunya siapa aja tuh? Di Indonesia? Jujur nggak tahu awalnya. Ini kita ngeruntut ke belakang ya. Maksudnya Iya. dari kita Setahun terakhir deh. sekarang kan kita bilang 2025 nih. 2024 itu mulai bermunculan IO breakbeat bikin event di Jaksel. Dan revenue tuh gila. Kan Oh iya? kita lumayan tahu kayak dunia perkelabingan tuh katanya lumayan struggle ya kata. Maksudnya dulu kan orang nggak klub tuh jam 10, jam setengah 11 gitu. Iya. Jadi SEO kita tuh kayak ada second battle-nya nih yang di order. Kayak mungkin jam 1, jam setengah 2 botolnya udah habis pesen lagi. Kalau sekarang kan orang pergi clubbing late banget kan. Baru datang mungkin jam setengah 1, jam 12 gitu. Terus mungkin jam 2, setengah 3 udah pada pulang gitu. Jadi waktunya di klub tuh lebih pendek. Iya. Cari duit sebagai IO juga jadi nggak segampang zaman dulu. Iya betul. Zaman dulu waktu aku bikin event itu kita tuh bisa revenue tuh bisa kayak 500-800 juta Ya, revenue. satu Jadi malam. dapat satu malam. Dan itu kelasnya imigran loh, yang kayak kecil banget kan. Plus Indonesia. Udah tutup juga ya. Udah tutup, bener. Ibaratnya jadi IO tuh kayak ada duitnya gitu. Tapi ya karena sekarang orang clubbingnya juga telat, terus mungkin banyak tempat-tempat nongkrong yang lain ya, kayak yang bukan klub tapi juga bisa minum, bisa nongkrong. Akhirnya ya lumayan struggle lah kalau kita bikin IO. Nah, IO breakbeat ini ternyata masanya tuh gila. Oh gitu ya? Gitu. Akhirnya mulai banyak klub-klub yang sebenarnya awalnya nggak main breakbeat tapi mereka akhirnya open IO buat bikin event breakbeat di situ dan rame. Gitu. Ini kan aku sebenarnya jarang main di Jaksel kan. Jadi sejak Covid itu kita di DJ yang ya main EDM atau kenceng tuh lebih kepik gitu loh. Oke. Jadi kan sekarang banyak banget klub kan. Iya banyak gitu. banget. Gede-gede lagi. Iya. Oke. Nah sekarang nih setelah aku lihat banyak event-event breakbeat yang booming, terus di TikTok mungkin sound jedak-jeduk ya kan, atau sound-sound breakbeat itu viral, terus ya nggak tahu sih ini ngaruh atau enggak, kayaknya sih ngaruh dari kayak maraton juga, kayak sering bawain breakbeat, akhirnya jadi new trend nih gitu. Adalah sekarang jadi booming yang namanya breakbeat lagi. Dan masuk ke klub-klub yang mainstream yang awalnya nggak main breakbeat gitu. Masih sampai detik ini kita syuting masih. Waduh. Baru Boleh mulai, juga. baru Justru mulai. baru mulai ya. Jadi ini kan belum lama nih kejadiannya. Aku kepikirannya ya. Kayak waktu itu tuh lagi habis bulan puasa. Nah bulan puasa ini kan aku ke Jepang. Jadi selama sampai Lebaran aku tuh nggak lihat apapun gitu. Soalnya FYP aku Jepang gitu. Iya. Jadi aku nggak tahu tuh tren-tren velocity itu nggak tahu. Itu bener, itu tren bukber bener. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu tuh lagu-lagu velocity atau kayak sound apa yang viral tuh aku nggak tahu. Bener. Mungkin sekilas lihat 1 atau 2. Tapi kalau aku ngeliat postingan orang-orang tuh velocity nih apa sih gitu. Awalnya nggak tahu. Waktu aku abis Lebaran balik Indo, oh ini nih Dung Ces ini nih. Berarti Moski nggak follow Fuji?
Nggak tahu. Gue juga gak follow juga, gue juga gak follow. Itu kan Fuji kan per hari itu apa dia posting tuh udah tuh. Lah, mulailah aku Oke, tahu nih ada oke. yang namanya Trend Velocity Ya. kan. Terus lihat, oh ternyata, habis itu aku perform nih, habis Lebaran. Bayangin ya, dalam 1 minggu, setiap aku selesai main, venue-nya main breakbeat. Oke. Dari situ aku mulai kayak, apakah ini udah mulai pergeseran tren musik ya gitu. Kayaknya udah official gitu ya. Iya kan? Iya. Kayaknya udah Jadi- segitu gedenya nih. Jadi awalnya kita ngelihat kayak semua lagu yang ngehits di TikTok tuh belum tentu masuk ke klub kan. Iya. Ini aku selesai main, residennya main statue gitu. Waduh. Setiap event. Jadi aku mulai ngerasa kayak, apakah emang sekarang lagi zamannya statue gitu. Jujur ganggu gak tapi enggak? Dalam hati? Agak, enggak. Nggak Ayo. ganggu sih. Tapi ya PR aja gitu. tuh kan bahasa yang dibeli ganggu enggak? PR. Nggak ganggu Apa, gitu. Menurut apa aku ya. seru-seru aja gitu. Karena orang kita kan sukanya hore-hore gitu. PR-nya di part apa? PR-nya jadi yang kita biasa nggak main kayak gitu, kita jadi aku kan nggak di Indo. Zaman Velocity. Iya. Jadi pas aku pulang kayak, buset Velocity nih lagu sih. apa nggak tahu Iya, gitu. bener. Ada yang remix lagi, ada yang begini berapa kali. Iya, yang kayak lagu statue tuh aku nggak tahu sama sekali gitu. Iya. Terus aku baru, ini lagu statue gitu. Oke. Kalau Ikutin misalkan nggak? Berarti enggak? ngikutin mau nggak mau Mau nggak gitu. mau. Terus tapi awalnya kayak, jadi ini nih lagu yang terkenal tuh ini Oke. gitu. Jadi aku kayak agak telat juga sih. Jadi residen udah mainin lagu-lagu yang hits di TikTok, aku baru kayak, ini lagi tren di Indonesia gitu. Itu kan Tapi- jadi kayak, Tapi kan itu gara-gara Moski ke Jepang doang. Pas udah di sini FYP-nya balik. iya makanya baru tahu. Iya. Jadi setelah seminggu melihat pergerakan itu, akhirnya aku kayak mulai consider ya. Apalagi waktu itu WG kan bikin bukan WG kan. Apa namanya? Bukan WG. Bukan WG namanya. Oke. Iya. Jadi bukan WG itu lebih Siapa aja? mainin personilnya sama. Sama. Tapi maininnya becak breakbeat. Gitu. Wah, tuh kayak gimana tuh? Becak sama breakbeat lagunya. Coba deh ya. Kan awam nih. Coba jelasin lebih kenceng apa? Becak breakbeat. Genrenya aja beda gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita bilang DJ kan kadang dikelompok-kelompokin gitu ya. Iya, Misalnya, iya. lu DJ hip hop. Nggak main Iya. EDM dong Iya, gitu. iya, Misalkan aku main di pop R&B. Terus ya nggak dipanggil di klub EDM gitu. Mereka mencari yang kayak punya ya mungkin spesialisasi gitu lah Iya, masing-masing iya, kayak iya. gitu. Kalau Weird Genius sebenarnya apa dia? Weird Genius itu kalau yang aku tahu mereka tuh mainnya kayak hard techno, big room, kenceng gitu lah. Oke. Jujur gak ngerti Hardstyle, gue. Gue hard dance gitu. Oke. Terus ya mereka bikin lah bukan WG gitu. Yang mainin genre beda. Oke. Lebih ke arifan lokal kali ya. Nah demandnya tinggi. Demandnya tinggi karena misalnya Tinggi. kalian lihat sendiri nih kalau sekarang festival. Aku waktu itu main festival juga. Hmm. Aku tuh mainnya bareng apa sih Jono Joni ya? Siapa ya? Indonesia. Iya ya. Gak tahu. Pokoknya kalau nggak salah ya namanya Jono Joni ya kalau nggak salah aku lupa juga DJ nih. juga. Set gitu. Oke. Set gitu dan dia main kayak lagu-lagu bahasa Jawa remix gitu. Oke. Kayak breakbeat jedak-jeduk Jawa gitu. Terus habis aku Omok Kucrut. Oke. Terus di stage lain tuh ada apa NDX ya. NDX AK. Nah. Ya kan? Dan Oh itu sih pecah itu. pecah kan? Iya. Rame kan orangnya gitu. Dia memang kayak orang-orang Indo ya lebih familiar dan lebih tahu. Mungkin karena dia yang di remix lagu-lagu Indo juga ya. Bisa gitu. jadi itu. Heeh. Terus waktu aku main di situ tuh aku juga ngerasa kayak wah ternyata main EDM di sini crowdnya nggak kena. Jadi aku ngerti kenapa banyak festival yang ibarat kata terbuka buat umum ya, bukan khusus kalangan DJ, bukan kayak mungkin bukan kita bilang bukan kayak DWP yang memang per DJ-an gitu, tapi campur. Mereka justru lebih prefer buat ngambil talent-talent yang main breakbeat, koplo karena ya lagu-lagunya lebih dikenal secara umum dibandingkan lagu-lagu yang mungkin bahasa Inggris gitu.
secara crowd juga shifting. Percaya nggak Gitu percaya? ya? Iya pasti. Jadi kayak kemarin-kemarin aku main nih lagu-lagu EDM yang aku tahu nih, ini udah komersial mentok lah, nggak mungkin di klub nggak tahu lagu ini. Mereka nggak tahu. Wow. Mereka taunya lagu-lagu TikTok. Si bukan WG mainin itu nggak? Mainin. Jadinya. Iya, makanya mereka Oke. bikin dua alias gitu lah. Iya. Gitu. Kamu sering bareng Arab juga kan jadinya kan? Iya. Nah kalau itu bukan WG tuh, bukan berjenis tuh, beda tuh. Yang apanya tuh? Yang sama Arab doang. Kalau di story tuh sama Arab doang, tuh apa tuh? Itu dia personal sih sebenarnya. Itu dia personal, oke. Nah kalau dia personal bawain apa? Suka-suka dia. Biasanya. Suka-suka dia, tapi emang bener. Tapi sering main breakbeat sih kalau misalkan kayak ngumpul-ngumpul gitu. Oke. Long short story yang aku gak tahu sih orang-orang tahu apa gak tahu. Ternyata aku juga baru tahu soalnya. Mm-mm. Ternyata Arab itu udah nge-DJ dari 2000 Satu. belasan gitu. Kayaknya sih 2010-an sih. Oke. Iya kah? Lupa juga sih. Berarti- Pokoknya udah lama. Pokoknya Oke. sebenarnya Arab itu udah nge-DJ bahkan sebelum aku jadi DJ gitu. Oke. Aku aja udah 10 tahun kan. Oke. Jadi ternyata Arab tuh belajar DJ-nya tuh jauh lebih lama dari itu. Dan dia dulu pertama kali belajar nge-DJ tuh di kota. Jadi mainnya breakbeat gitu. Kalau nggak salah ya, dia juga sempet belajar breakdance loh. Karena Iya, kalau nggak salah, anak East Rider namanya Lee. Oh iya tahu. Iya kalau nggak salah dia bilang itu pernah belajar. Kalau nggak salah, nggak tahu. Ya dia bisa dance kan yang Bisa pasti dance, kan. bisa dance. Iya. Tapi kalau pernah belajar breakdance gak tahu sih. Iya. Gak tahu. Gak pernah lihat dia breakdance sih sekarang. Tapi dalam sebulan pasti ada manggung bareng Arab ada aja. Enggak manggung bareng juga sih. Aku sih kalau lihat story kamu tuh ada aja tuh. Berdua kayak di stage gitu. Kayaknya bulan lalu ada deh. Enggak juga ya? juga sih. Terakhir kapan? Pas kita syuting nih. Belum lama ada kan? Sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Nah itu di story throwback kali ya? Throwback. Oke, throwback. sebelum puasa oke. Iya. Oh terakhir bertiga sama DJ siapa yang dari luar? Soda. Iya. Nah itu Iya. proyek apa tuh? Eh, Itu dari kamu kan? Iya. Oke. Jadi sebenarnya aku sama Soda tuh udah kenal lama lah ya. Mungkin Iya, 1-2 iya. tahun. Kita tuh kayak berapa kali perform bareng. Oke. Terus akhirnya jadi temenan. Terus sempat hangout juga waktu di Bangkok. Oke. Kayak tahun lalu deh. Terus Dia Korea ya? Mana sih? Korea. kan? Terus dia tuh mau datang ke Indonesia ada event lah. Kalau nggak salah ada 3 show gitu. Ada 3 show di Indonesia. Terus aku bilang kayak ya kayak kita teman kan. Kita kayak dia belum pernah tuh yang namanya jalan-jalan gitu di Jakarta. Di Oke. Indo tuh belum pernah. Terus akhirnya aku bilang kayak ya udah extend aja. Nanti aku ajakin keliling-keliling gitu. Jadi aku juga lumayan ngeblok tuh waktu tanggal. Kita nyocokin tanggal lah ya biar aku bisa kayak Nemenin ya. Nah, timingnya Soda ke Indonesia itu bareng sama maraton masih running Sebelum puasa ya? sebelum puasa. Sebelum puasa. Terus akhirnya aku bilang ke Arab kan, Arab ini tanggal segini sampai segini tuh Soda bakalan ke Indo gitu. Dia ada perform 3 tapi sisanya dia mau ya nongkrong aja lah gitu ya, entah jalan-jalan entah apa. Terus aku kayak mau ajakin Soda nggak kira-kira ke maraton gitu. Terus ternyata dari Arab, oh yaudah boleh gitu. Jadi udah kita ajakin Soda buat ke maraton. Ada Terus perform di klubnya juga kan kalian kalau nggak salah? beres. Enggak ya? Itu nggak di planning sebenarnya. Oke. Jadi beres live stream itu Arab itu ada perform di Cubic ya kalau nggak salah. Di BSD juga emang dekat sama studio. Aku lupa nama klubnya, Live House kah kalau nggak salah. Pokoknya di Cubic deh. Oke. Kayak punya HWG juga. Terus kita kayak aku nanya ke Soda, iya nih Arab perform, mau ikut nggak gitu? Kamu mau pulang atau mau kayak ngeliat gitu? Terus kata Soda kayak, yaudah ayo kita ikut. Kayak dia pengen ngeliat Arab tuh perform gimana gitu. Jadi ya udah akhirnya kita kesana Ya. gitu. Terjadilah tuh Iya, yang nembak itu kan? iya, Itu di situ kan? iya. Gue liat tuh di TikTok, ikutan nih dia nih. Iya jadi sebelum Jadi itu gak sengaja? Nggak sengaja. Sebenarnya, oke. Tapi sebelum Soda ke Indonesia kan kita sering ngobrol juga sama manajernya dia. Terus aku tuh juga emang kenalin tren tembak langit ini gitu. Iya, Jadi kan aku punya lagu tembak langit ya Baby Don't Go tapi yang kenceng gitu remixnya kayak remixnya tuh kayak
big room techno gitu lah. Terus aku kayak kasih ke Soda kayak ini coba mainin ntar kalau misalkan perform gitu. Jadi aku ada kirim 2 lagu deh kayaknya. Yang trending di Indonesia gitu Itu kan. ini gitu ya. Itu ini Iya, gitu. iya. Trennya tuh gini nih, jogetnya tuh gini ya, ntar gitu. Oh iya oke. Terus waktu dia perform, ternyata oh iya nih ternyata pecah nih, lagi ngehits nih di Indo gitu. Tembak Langit yang pertamanya banget tuh siapa? Kalau Arab. dipikir-pikir, iya kan? Arab. Pertamanya banget ya. Awalnya tuh sebenarnya koreonya tuh dari Yuka dan Arab. Dan itu emang nggak sengaja juga. Jadi kita sering nongkrong di live stream, terus kan ada yang orang kayak kasih media share ya. Iya. Media share lagu itu. Pas lagu itu tuh secara spontan tuh jadi ada koreonya yang terus akhirnya semuanya ngikutin gitu lah. Ya itu akhirnya jadi ada tren itu. Sebelum puasa kan itu? Sebelum puasa. Sebelum puasa ya. Yang pertama ya? Oke, bentar. Gojek. Kagak udah. Oke. Oh ternyata begitu ceritanya. Tembak Langit. Sampai sekarang masih loh itu? Masih. Masih ya? Masih. Berarti kalau koreonya Arab. Tapi Koreonya musiknya Arab sama Yuka. Musiknya bukan. Lagunya bukan lagu dia sebenarnya. Oke. Tapi dia yang mempopulerkan gitu. Hmm. Dan itu aku ngalamin zaman kalau aku main di wedding atau di ulang tahun, bisa Tembak Langit 10 kali gitu. Iya. Nah itu kan awam nih. Itu breakbeat bukan? Breakbeat. Breakbeat kan? Oh iya benar. Benar. Jadi kayak kak Tembak Langit ya Gila. gitu. Udah dong aku mainin sekali. Datang lagi nih. Tembak Langit lagi gitu. Itu semalam kalau private event bisa bolak-balik. Rekor berapa? 10 kayaknya ada 10 deh. banyak jujur banyak. Bisa kayak 10 menit tuh Tembak Langit doang. Dan mereka happy-happy aja gitu. Terdekat sama Arab pada proyek apa? Kira-kira? Gak ada deh kayaknya. Arab lagi sibuk banget sih. Ya pastinya. Ya maksudnya kan sekarang udah nggak maraton kan. Memang maratonnya udah nggak streaming setiap hari. Ya. Tapi dia banyak manggung. Sebulan tuh gigsnya 10 mungkin lebih gitu. Ya. Terus dia lagi ngerjain film. Ya. Terus di YouTube-nya dia ya bareng anak-anak for Clan ini ya. Mereka punya program-program lain lah, biarpun nggak setiap hari gitu. Jadi ada acara-acara khusus kayak kemarin, kalau aku nggak salah aku lihat tuh ke rumah hantu gitu. Terus hari ini ada thrifting gitu. Oke, Jadi beda-beda ada tema ya. IRL tapi bertema gitu, nggak setiap hari kayak dulu. Konsepnya tapi selalu IRL, selalu. Iya. Selalu ya, oke. Justru podcast nggak ada ya mereka ya? Nggak ada ya? Kalau nggak salah ya? Iya ngobrolnya pas IRL aja. Kayaknya kalau podcast sendiri enggak, tapi aku lihat sih banyak talent-talent yang kayak podcast di luar gitu loh. Gitu. Oh, iya, oke. Mantep. Ini Moski DJ pertama ya? Jadi tamu kita ya? Kita di Local Fest, jadi ini Local Fest kita ada festival musiknya. Akan ada di 3 kota. Jakarta, Bandung, Surabaya Bil ya? Ada DJ-nya gak sih kita? Oh yang Jakarta udah ada. Siapa? Bukan. Om Leo bukan nama Ari Lesmana? Gak jadi? Oke. Phil Koplo gak jadi? Oke. Nah kota berikut boleh tuh. Ada Main apa? Bandung. Breakbeat? Apa aja itu sih. Dan biasanya di akhir ya. Iya. Bener tuh. Nah, jadi si Local Fest ini juga akan ada brand-brand yang berkolaborasi dengan si musisinya. Dalam kayak gimana nih Iya, kolaborasinya? merch-nya. Oh, merch-nya. Jadi beberapa yang perform di situ, kita kan memilih teman-teman brand untuk buka booth di situ. Itu ada 6 sampai 8 per kotanya. Jadi ini bukan open for public. Kita pilih, kita mengkurasi. Oh, jadi bukan tenan boleh masuk itu enggak? Tahun lalu iya, tapi kita sedang mencoba format berbeda. Nah yang membedakan adalah kita ikut campur di kolaborasinya. Baik itu brainstorm, konsep, dan juga kan tidak semua brand dan musisi sebaliknya ya. Itu kenal satu sama lain.
Bener. Padahal Nah. nih bisa saling support sih. Nah, gitu. makanya si Local Fest ini kita mau jadi platformnya lah. Iya, iya, iya. Jadi di kemudian hari tuh brand-brand kecil dari daerah punya mimpi, mungkin ya, gue mau loh collab sama Baskara, gue mau loh collab sama Tulus, mungkin gitu. Karena kan kita pilih nih, jadi gitu. Jadi ntar, Menarik sih. wah Moski Love harus ada nih di kota berikut nih. Moski, thank you udah mampir ya. Thank you juga. Thank you udah Lama mampir. banget loh, kita udah belasan tahun gak Iya, ketemu. tapi masih survive, bahaya sih. Dan semua harus dioptimalkan juga di sosial media. Iya. Tetap bergaul dengan lintas generasi, bener gak? Betul. Open minded terhadap sosmed juga. Dan yang pasti terus explore. Mantap. Thank you Moski. Thank you. Semoga di kota berikut Local Fest gue bisa ajak dia. Amin. Gue Riko Lubis. Moski Love. Peace out.